Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel dan juga anda di Spotify. Podcast ini dibawakan oleh Vidasi, minuman yang mengandungi 1000 mg vitamin C, guys. Anda boleh dapatkannya di pasaran. Ada 4 perisa, guys. So, boleh follow Instagram Vida Malaysia. Okey, studio kita ni kedatangan seorang lagi artis dan juga penyanyi, dan dia juga merupakan seorang komposer dari Indonesia. Kalau sebelum ini, episod yang lepas kita bersama dengan Kashara, dia merupakan duo. Tapi kali ini dia, nama dia lebih kurang aku juga, Budi. Tapi dia Budi Doremi ni. Yes. Tapi ada beda ya kita ni podcast, dia pun podcast, guys. Korang boleh tengok dekat YouTube Budi Doremi, banyak sekali lagu-lagu dan juga dia suka podcast ni. Sekejap lagi kita cungkil dia punya apa konten-konten yang ada dekat saluran YouTube. Budi sihat ah? Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sihat ya? Sehat. Ini kali pertama di Malaysia. Ini untuk yang kedua kali. Kali kedua kalinya. Yang first itu tahun 2012. And then second time di 2022. Wow. Ya. Yeah. Apa pendapat kamu tentang Malaysia? Iya, buat aku Malaysia itu ya nggak jauh beda sih sama di Indonesia. Tapi bedanya di sini mungkin karena memang banyak hal-hal yang nggak jauh, dalam artian nggak familiar di Indonesia gitu. Tata kota yang baik, yang bagus, yang indah dan lain sebagainya. Budi, kita nak berkenalan dengan Budi Doremi ni. Sebenarnya awak famous awak sangat popular dekat Malaysia. Sebab orang Malaysia suka dengar lagu-lagu you. Alhamdulillah. Terutama sekali mesin waktu tu. Mantap. Mantul Terima kasih. Okey, Budi Doremi. Yeah. Macam mana dapat nama Budi Doremi? Waktu first single aku debut di industri musik Indonesia, lagu pertamaku itu lagu first aku judulnya Doremi, sehingga untuk membuat orang lain tahu dan catch the name, maka ditaruhin nama Budi Doremi. Ya, supaya lebih mudah untuk diingat orang. Tapi nama asalnya? Syahbudin Syukur. Biasa kalau zaman-zaman kecil, kanak-kanak gitu kan, Budin tu disingkatkan menjadi Budi. Ya. Iya, betul. Iya. Unik namanya. Tapi biasanya kalau nama-nama Indonesia, biasanya Alan Budi Kesuma. Ya, itu biasa ya. Biasa. Tapi kalau di Malaysia, aku seorang je yang Budi, namanya Budi. Oh gitu. Oh bukan. Banyak lagi. Ada Budi Hikayat. Kita ada komposer terkenal juga di Malaysia, namanya Budi Hikayat. Okey. Bagaimana dapat terjebak dalam dunia muzik? Iya, dari sejak aku kecil, aku memang menggemari, aku menyukai musik. Artinya musik udah jadi sesuatu yang gak bisa aku lepas begitu aja. Karena aku suka musik, aku akhirnya belajar untuk bermain gitar dan bermain beberapa alat musik. Sehingga lama-lama aku belajar untuk kompos lagu. Aku gak berhenti bikin lagu selama 20 tahun. 20 tahun? Ya, dari umur berapa? Umur 20 tahun, sekarang 37, berarti umur belasan. Belasan? Masih umur 14, 15 aku udah bikin lagu. Anugerah ya, bakat yang ada ya. Kamu bisa nyanyi, bisa bikin lagu juga. Ya, alhamdulillah. Wow. Okey, ini lagu pertama yang dicipta. Sudah direkam? Rekam dan aku gak mau dengar karena itu aku malu dengar. Okey, apa tajuknya kalau kita bisa di search di YouTube Cinta Pertama. Cinta Pertama. Iya. Itu karya pertama ini. Ini masterpiece walaupun kita agak-agak malu ya. Itu cobaan pertama. Memang kita akan rasa, oh kenapa aku bikin gini, macam banyak pertingkatkan. Mungkin selepas ini Budi mahu upgrade the first song jadi remix ke macam mana? Ya, mau cover balik semula. Perbetulkan mana yang silap, mana yang enggak sedap. Kayaknya enggak deh. Karena Okay, kenapa? Karena banyak potongan-potongan juga yang lupa. Ya mungkin itu ide yang bagus juga. Iya. Ide bagus juga. Cinta Pertama itu tahun berapa ya? Tahun
berapa ya? 1999 apa 1998 ya. Kamu ada bakat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ya. Jadinya jangan sia-siakan ini. Ini mesin waktu. Kalau aku sudah nonton tadi di YouTube itu 30 juta ya. 60 juta. Ya. 60 juta. Ya, ya. Kalau di sini untuk dapatkan 1 juta pun susah kalau di sini ya. Oh ya. Kalau melainkan viral, tular di TikTok. Ya. Tular di Instagram, lalu orang, oi lagu apa nih? Okey, jom kita nonton, kita dengar. Okey, 60 juta. Kenapa lagu itu diminati? Mesin waktu. Mungkin relate dengan apa yang terjadi di situasi kita setelah pandemi. Karena beberapa komentar yang ada di YouTube channelku juga banyak yang bilang bahwa oke, aku pernah kehilangan seseorang, keluarga, ayah, ibu, atau kakak, atau sanak saudara lainnya. Ketika pandemi kemarin banyak orang kehilangan, maka mungkin karena tema lagu Mesin Waktu ini tentang penyesalan, tentang bagaimana kita punya keinginan untuk merubah sesuatu di masa lalu, mungkin ini yang menyebabkan beberapa orang, bahkan banyak orang di Indonesia relate dengan itu. Mesin waktu. Kita coba sedikit mesin waktu nih. Dengan gitarnya. Oh, gitar ya? Bisa. Kamar. Gitar. Kamar nama dia. Kak Maris. Kamar. Sekarang umur berapa? Aku 37. 37. Iya. Nampak ganteng, nampak masih masih muda ya. Terima kasih. 37. Terima kasih. Nampak masih remaja. Kalau di sini macam budak-budak jambu gitu. Oke. Budak-budak macam ya. Oh, kalau di Indonesia ABG. Ya. Okey, kita perdengarkan ini dia sebuah lagu yang menjadikan Budi Doremi terkenal dekat serata Malaysia, Indonesia, lagi Singapura, Brunei, semua suka lagu ni. Okey. Bisa. Sedikit. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Itu dia 60 juta di YouTube, guys. Tahniah Budi Doremi. Mungkin selepas ini kamu dijemput untuk buat bikin showcase atau konser di Malaysia. Ya, mau tak? Amin, mudah-mudahan. Mau dong. Apa pendapat kamu tentang senario muzik di Malaysia? Ya, bagus, cukup bagus. Artinya di Indonesia pun kita punya masing-masing pasar kan. Baik musisi yang ada di Malaysia atau di Indonesia, kita saling melengkapi gitu. Dan memang di Indonesia sendiri, kalau kita berkarya dan lagu kita dikenal di Malaysia, itu sebuah kebanggaan. Itu sebuah pencapaian, itu apresiasi yang bagus, yang mungkin banyak banget musisi Indonesia pengen melakukan itu. Dan aku juga kayak merasa terhormat juga, merasa senang juga hadir di sini, di podcastnya Bang Budi gitu. Artinya itu salah satu achievement buat aku. Kalau diberi peluang untuk bergandingan atau berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi di Malaysia yang Budi kenali kan, siapa yang Budi pilih? Ya, mungkin bukan dari musisi ya. Aku kalau kolaborasi, dia juga bisa nyanyi sebetulnya, bisa nge-rap juga. Aku kalau boleh kolaborasi, pengen kolaborasi sama Kamal Adli. Kamal Adli? Ya, kamu kenal Kamal Adli ya? Iya, dia temanku. Serius? Iya, dia punya. Macam kamu kenal Kamal Adli? Dia 2020. Pelakon. Dia pelakon di Malaysia. Iya betul. Aku pernah terlibat kerjasama Kamal Adli tahun 2012. Oke. Kita di satu project yang sama. Aku bikin original soundtrack untuk movie-nya dia yang judulnya apa namanya? Kusangkakan. Gerimis Mengundang. Gerimis Mengundang, betul. Ya, di situ kita ketemu, di situ kita berteman. Jadi sekarang sudah bahagia ya dengan istrinya, Kaisha Senrose. Pantesan dia enggak jemput aku di bandara sudah. Selain Kamal Adli siapa ya? Kamu mau berkolaborasi? Yuna. Itu internasional. Iya, betul. Internasional. Iya, betul.
Iya, karena Yuna secara musikalitas orang yang sangat puitis. Aku suka cara dia bernyanyi dan memilih notasi untuk setiap lagunya. Sebenarnya banyak lagi lagu-lagu yang menarik, lagu-lagu yang sedap didengar oleh dinyanyikan oleh Budi Doremi ni. Selain Mesin Waktu, lagu mana yang kedua yang tertinggi? Dapat sambutan. Mesin Waktu, satu lagi Melukis Senja. Melukis Senja itu. Sudah Kalau 140 apa 150 jutaan ya. wow. 100? 140 apa 150 juta aku lupa. Uish, itu sebelum Mesin Waktu ya? Sebelum Mesin Waktu, betul. Itu lagu tu kalau kita dengar di senja-senja, remang-remang senja, tepi pantai, asyik banget kan. Itu bagaimana kisahnya? Kisah Melukis lagu Senja itu. itu cerita tentang self love. Kita mencintai diri kita sendiri. Kita menyemangati diri kita sendiri. Karena dalam kehidupan kita, orang yang nggak pernah meninggalkan kita, orang yang nggak pernah berkhianat terhadap kita, dan orang yang selalu setia sama kita ya diri kita ini. Iya. Maka aku ingin membuat lagu itu untuk mengapresiasi diri aku. Makasih ya kamu udah melakukan hal yang baik, berjuang di kala-kala memang sulit dan sebagainya. Jadinya cintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang-orang lain. Betul. Gitu. Betul. Oh, kita coba. Satu. Coba. Coba ini satu juga lagu-lagu yang pasti korang suka ini. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Itu. Ini lagu ditujukan untuk diri sendiri. Kita cintai diri kita sebelum kita mencintai orang lain. Betul sekali. Ini idea datang gimana? Masa kompos music dan juga lirik. Ya waktu itu sulit untuk menjelaskan proses kreatif saat membuat lagu, karena memang pada saat berjalannya ini, berprosesnya membuat lagu ini pun aku mencoba untuk explore di hal-hal yang lainnya, nggak cuma cinta terhadap pasangan kita gitu. Jadi aku kayak kayaknya aku mesti bikin sesuatu yang mengarah kepada diri kita, mencintai diri kita dan lain sebagainya. Aku bikin lagu ini cukup panjang, sekitar 1 bulan lamanya. 1 bulan lamanya? Semuanya bisa rampung atau selesai ya. Wow, kamu seorang yang perfectionist? Enggak juga, tapi di sisi lain kesulitan untuk menemukan lirik yang pas itu yang memang yang sesuai gitu kan. Iya, yang sesuai itu yang sulit untuk dipercepat waktu. Budi, kita silakan jemput minum. Ya. Bidasi kita. Ini satu minuman berkarbonat tapi ia mempunyai vitamin C 1000 mg. Coba. Oke. Aduh. Kalau di Indonesia sekarang ini hangat diperkatakan tentang isu pergolakan rumah tangga Lesti dan juga Rizky Bilar ya. Ini kalau di Malaysia ni lagi viral juga. Ramai peminat-peminat Lesti yang sedih dengan kejadian ini. Kan kalau di Indonesia gimana kalau Rizky boleh ceritakan tentang isu ini? Sama yang kita dengar, yang di teman-teman dengar di Malaysia sama Indonesia juga sama sebetulnya. Karena memang tapi aku boleh kasih tahu ada hal-hal yang memang jangan-jangan nggak sesuai dengan realita gitu. Iya. Bagaimana seorang Rizky Bilar secara personal yang dikabarkan dan lain sebagainya, mungkin aja kemungkinan besar ya, tapi aku nggak gampang percaya untuk sepenuhnya apa yang terjadi di media. Karena boleh jadi di belakang sana ada alasan-alasan tertentu gitu yang terjadi antara Lesti sama Rizky Bilar. Budi pernah jumpa Lesti? Ya, temanku. Teman baik? Oh enggak. Cuman memang teman seprofesi. Bagaimana pandangan kamu tentang Lesti, bakatnya? Orang yang luar biasa. Kalau dia sebagai bakatnya. seorang penyanyi, dia luar biasa. Dia betul-betul memiliki karakter secara pribadi dia dan juga karakter musik dia. Suara dia memang bagus, luar biasa. Iya, kalau kita nonton di YouTube terselah dia punya penghayatan. Kalau lengguk-lengguk dandutnya, jelas banget suaranya.
Tapi kita apa pun kita doakan semoga yang baik-baik aja Amin. untuk Rizky Amin. Bilar dan juga Lesti. Ya. Kalau penciptaan lagu nih, biasanya Budi tulis lagu Baru tentang diri sendiri ataupun tentang kawan-kawan ataupun sekitarnya. Idea itu dari mana dia? kebanyakan dari cerita aku sendiri. Apa namanya, seperti Mesin Waktu pun itu cerita yang pernah aku alami juga. Melukis Senja juga sama. Melukis Senja. Jadi banyak kan memang cerita pribadiku. Jadi melukis senja tuh di waktu senja kamu Iya. kamu ciptanya. Iya, betul. Tapi kalau kita search juga status Budi Doremi sudah bernikah ya. Betul. Punya 2 orang anak. 3. 3 sudah. 3. 3 sudah. Jadi yang sulungnya yang pertama Yang sulung umur 8 tahun, 8 tahun. 5 tahun, yang 5 tahun. ketiga 3 tahun. 3 tahun. Berapa lelaki, berapa perempuan? Laki-laki 2, perempuan 1. Aduh. Tania itu sudah membahagiakan bukan? Alhamdulillah. Mami ajak family datang Malaysia Jangan pernah? repot kalau bawa mereka, pasti aku nggak bisa wawancara. Tak silap jalan-jalan. Iya. Kamu sudah jalan di KCC? Belum semuanya. Belum Aku dari semuanya. kemarin jadwalku ya promosi. Jadi sudah tentu ini kali pertama promosi ya, promosi untuk Mesin Waktu di Malaysia, Ya, betul. melawat radio-radio, Ya, podcast juga di sini. Betul. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak ya kan, Sama. Budi. Jadi oke, kita ceritakan nih, kalau di Malaysia ya, Ya, kita ada Datuk Sri Siti Nurhaliza, kenal? Bisa kenal? tahu. Kenal. Kalau di Indonesia, siapa artis yang paling famous di sana kalau mengikut Budi? Kalau yang betul-betul yang sudah menjadi legend ya, itu seperti halnya Iwan Fals, yang Glenn Fredly, Doel Sumbang, banyak sekali. Tapi yang nama besar itu salah satunya adalah Iwan Fals, Krisdayanti, banyak. Banyak. Jadi ada lagu-lagu yang dihasilkan untuk penyanyi-penyanyi lain di Indonesia? Aku belum bisa membuat lagu untuk orang lain. Oh, kamu singer songwriter tapi untuk diri sendiri Iya, saja. betul. Wow. Ini kuasa viral pun penting ya, Budi. Iya. Bila lagu kamu di FYP, di TikTok, Instagram juga ramai. So ramai macam lagu siapa nih? Iya. Sedap banget nih. Iya. Feel-nya bagus. So orang akan kenal kamu ya. Search di Spotify dan juga di YouTube. Yeah. Di YouTube kamu banyak juga nih subscribernya. Berapa ya? Subscriber aku udah hampir 1 juta. 997 aku tengok tadi. Lagi 30. Guys, korang kena follow ya. Subscribe sekarang guys. YouTube Budi Doremi, satu-satunya Budi Doremi dekat YouTube dia lah. Just subscribe guys. Dia nak 1 juta guys. 1 juta subscribers. Wow. Nanti mungkin sekejap je tu, 1 bulan bisa. Amin. 1 bulan. Okey, kita cakap bisa ni. Kamu suka podcast ya? Ya, sebelumnya ya ada beberapa. Sebelumnya? Ada beberapa. Ada beberapa episode dibuat. Okey, kontennya gimana? Kalau aku tengok di YouTube ni, kamu punya keunikannya, kamu buat syuting dalam kereta sambil meniarap gitu, santai-santai, perut bantal. Tetamunya di belakang. Itu santai banget tuh. Iya, Konsepnya. konsepnya camper van, ya. Jadi kita di mana aja bisa bikin podcast. Kita parking di pantai atau di depan apartemen teman. Dan itu aku lakuin beberapa episode, dan itu nggak bisa lama. Nggak bisa konsisten. Susah lama. ya, konsisten susah. Jadi tamunya siapa? Tamunya? Banyak, salah satunya Caitlin, Rebong, terus kawan-kawan Ivan, atau ya teman-teman semua rata-rata. semua? Iya, Itu yang juga musisi. Juga musisi juga. Jadi kalau podcast di Indonesia itu sangat besar ya. Penonton-penontonnya suka sangat menonton. Kenapa ya? Kalau berbanding di Malaysia, enggak ramai yang suka nonton. Kecuali yang viral-viral. Kalau tajuk-tajuknya yang letup-letup, semua akan menonton. Iya. Tapi kalau biasa-biasanya orang tak nak menonton podcast.
Ya kan podcast itu seharusnya didengarkan ya, bukan ditonton ya. Iya. Tapi ya nggak tahu kenapa di sana di Indonesia emang beberapa nama besar tidak hanya menyuarakan lewat Spotify aja, tapi juga bisa ditonton lewat YouTube. Di YouTube. Itu satu ikon YouTube di Indonesia tuh, Deddy Corbuzier. Iya betul. Podcastnya. Pernah masuk podcastnya? Belum. Nanti kamu viral baru dia masuk. Tunggu saatnya viral terus langsung masuk. Iya. Oke, bercakap pasal ini mesin waktu juga ya. Karenanya mesin waktu nih, apa yang kamu ingin ceritakan sebenarnya? Kita gali nih setiap lirik dan juga bait-bait lagu ini. Lagu Mesin Waktu itu kan bercerita tentang kita pasti punya penyesalan di masa lalu terhadap orang-orang, baik itu pasangan kita ataupun keluarga gitu. Atau kesalahan kita yang pernah kita lakuin, dan Mesin Waktu itu bercerita tentang penyesalan itu adalah bagian dari kita berproses menjadi lebih baik dalam hidup. Karena apa yang udah kita lakuin mustahil untuk bisa kita perbaiki di waktunya yang tepat, tapi kita bisa diperbaiki dengan cara untuk memperbaiki saat ini buat di masa depan. Itu cerita Mesin Waktu. Kalau di YouTube sudah ada liriknya, sudah ada video musiknya sudah ada. Ceritakan video musik untuk Mesin Waktu. Mesin Waktu digarap pada saat di tengah-tengah pandemi, dengan protokol kesehatan yang cukup ketat, rumit, ketat. Tapi kita bisa ngelakuin itu. Kita garap, ada short movie-nya. Jadi itu adalah bagian dari short movie. Short movie-nya di YouTube juga, judulnya Aku dan Mesin Waktu. Jadi di dalamnya soundtrack-nya nggak cuman aku doang, tapi juga ada Virgon, ada Kathleen, ada teman-teman yang lainnya juga. Dan itu alhamdulillah bisa dirampungkan selama 1 minggu sampai 2 minggu lah gitu, sama direkturnya Upi Guava. Wow. Virgon, satu nama yang populer juga di sini. Bagaimana kamu kenal dengan Virgon? Kita satu label. Oh. Ya, dia temanku, kita satu label. Bagaimana pendapat kamu tentang musik Virgon? Oh ya, dia udah senior lah ya. Senior. Artinya dia unik dengan caranya dia bisa berkarya. Salah satu karyanya Virgon yang aku suka itu Surat Cinta untuk Starla. Oh ya. Bisa main? Bisa dikit. Oke, coba. Ini lain nih. Ini lain nih. Coba ya. Dikit. Telah habis sudah rasa ini, tak mungkin tersisa untuk dunia. Telah ku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Tuh dia, Surat Cinta untuk Starla versi Budi Doremi, guys. Ya. Kalau kamu inspirasi ataupun idola, berkibarkan dengan siapa? Suka siapa? Sejauh ini aku suka sama Jack Johnson. Wow. Aku suka sama Jason Mraz dan beberapa musisi. Internasional ya. Sheila on Seven. Kenapa Sheila on Seven? Puitisnya. Lagu-lagunya sangat deep dan ada kisah ya. Iya. Salah satunya lagu yang dikatakan berhantu tuh. Sevilla itu. Kamu tahu kisahnya ya? Tahu. Tapi nggak hantunya enggak. Tapi enggak lah hantu. Nggak ada. Tapi betul. Aku pernah dengar Sevilla itu sebenarnya sudah meninggal. Tapi ianya kisah seorang gadis yang sudah meninggal. Tapi diceritakan kembali. Maksudnya yang tukang cerita itu tak tahu dia meninggal. Oh ya? Iya. Aku malah nggak tahu. Nanti kita seronok cerita-cerita hantu. Budi, kalau diberi peluang untuk berlakon, kamu bisa berlakon lah? Bakatnya? Enggak sih, aku nggak cukup berbakat di berlakon. Dan sulit ya untuk berlakon itu, nggak mudah. Lebih baik aku nyanyi lah, aku fokus sama nyanyi. Fokus nyanyi. Jadi kamu 24 hours penyanyi?
penyanyi. Tak ada kerja-kerja lain. Yes. Oh, ada kerjaan. Aku jadi bapak dan, Itu suami. itu sudah tentu. Iya. Tinggal di daerah mana ya, Jakarta? 1 jam dari Jakarta ada daerah namanya Banten. Banten. Iya, Banten. Di situ aku pindah dari Jakarta yang kota yang Pesat. traffic jamnya luar biasa. Aku pindah ke perkampungan. Lagi tenang. Iya, lagi tenang. Aku di tengah hutan. Aku tinggal di sana. Ya. Tengah hutan. Ya. Serius. Banyak pokok. Dan Masih kamu pohonnya jiran masih banyak. Jiran kamu ada? Ada di Instagram aku ada bisa lihat. Oh, kamu suka ni ya, nature. Ya. Kamu suka nature ya. Jadinya ilham senang mengalir. Iya. Masuk. Iya. Kamu ni, aku cakap kamu banyak lagu yang sudah ada dalam bank lagu kamu yang belum dirilis ada. Ya. Ada pasti. Banyak. Berapa? Nggak tahu ya kalau dihitung-hitung. Cuman terakhir aja yang belum di rilis itu ada sekitar 16 lagu. 16 lagu akan datang. Kamu nyanyikan? Belum tentu. Itu masih proses seleksi. Mana yang cukup bagus, mana yang belum. Tapi untuk Mesin Waktu, dia punya populariti berdasarkan juga menjadi lagu tema. Yeah. Sebab lagu itu adalah merupakan lagu tema sebuah drama siri, right? Ya, betul. Itu namanya apa ya drama siri itu? Itu waktu Takdir juga. Cinta Yang Kupilih. Oh, itu ada kenapa dengan lagu itu dengan drama itu? Iya, betul. Karena memang drama itu dibuat karena lagu ini. Ya. Wow, drama itu dibuat kerana lagu ini. Maksudnya drama ini diadaptasi daripada lagu. Betul. Aku jarang dengar nih. Biasanya okay, aku seorang pengarah kan. Aku akan cari tukang lagu. Okay, aku ada kisah nih drama. Aku bagi skrip kat engkau. Ini tidak. Ini pengarah datang, Budi, aku nak buat lagu. Aku buat drama tentang lagu ini. Karena lagu ini dulu muncul, baru drama itu muncul. Itu tidak menumpang populariti lagu itu. Enggak, karena memang salah satu stasiun TV terbesar di Indonesia itu SCTV. Mereka cukup mahir, hebat dalam membuat drama. Dan ketika mereka menawarkan proyek tersebut, aku dengan senang hati. Dan karena aku yakin pasti bagus hasil. Siapa pelakunya antaranya? Rata-rata pemain muda, dan aku nggak hafal nama-nama mereka. Tapi mereka orang-orang yang cukup bagus. Kisahnya bagaimana drama itu? Kamu nonton ya? Iya. Kamu nonton? Ikutin juga. Okay. Dan kayaknya kalau misalnya pengen tahu, langsung aja nonton. Oke. Kalau di Indonesia ya sekarang yang sudah banyak konser-konsernya, betul? Udah kita udah banyak beberapa konser. Setiap minggu ada konsernya. Ada. Seperti di Malaysia juga. Iya, di Malaysia juga sudah kita udah prokes juga sudah menurun, alhamdulillah. Kita 2 tahun kan berpuasa ya, posisi nggak bisa manggung di mana-mana. Sekarang ya alhamdulillah setiap minggu kita udah punya acara. Oke, Budi, kita nak ceritakan tentang benda-benda yang belum lagi diperkatakan pada orang ramai. Mungkin ini eksklusif lah. Kisah. Mungkin ada kisah sisi-sisi kehidupan yang sedih, yang meruntun jiwa, yang membuat kamu terkenang-kenangkan kisah itu. Lalu kamu akan rasa sedih, mungkin akan rasa kuat juga. Mungkin ada sebelum ini kamu mengalami kesukaran. Melalui cabaran-cabaran hidup, gitu kan? Boleh cerita? Iya, waktu pandemi kemarin. Pandemi. Itu dekat nih? Iya, dekat. Itu aku harus memutuskan antara stay di Jakarta atau aku pindah. Karena pada saat itu semua aktiviti aku sebagai musisi berhenti. Iya. Pasti dong, kalau udah berhenti, income tak ada. Itu ada dan lain sebagainya. Dan aku harus buru-buru untuk menyelamatkan keluarga. Karena aku punya anak 3. Jadi aku move to Banten, aku bikin rumah. Rumahku belum jadi, baru betul-betul belum jadilah. Belum ada pagar, belum ada pintu. Aku move ke situ. Kamu bikin sendiri? Bikin sendiri. Kamu bikin sendiri? Bikin sendiri. Aku buat rumah itu, bikin sendiri. Aku cuma 1 kamar yang aku buat waktu itu. Aku bikin 1 kamar mandi dan 1 dapur.
Yang mana itu di belakang masih hutan, depan hutan, dan kalau malam itu betul-betul nggak ada lampu, gelap betul. Dan itu jadi momen apa namanya, momen untuk berpikir lebih dalam lagi itu ya. Bahwa gimana nih kalau misalnya pandemi nggak berakhir cepat. Gimana ternyata kalau misalnya ini 5 tahun, gimana kalau misalnya 10 tahun. Dan itu aku harus cari Makan. apa namanya? Iya, cari ide, cari akal untuk bisa menyelamatkan finansial keluarga. Ya itu cukup berat banget lah. Makanya kenapa lagu Melukis Senja itu lahir. Karena kondisi pada saat itu kita betul-betul harus berjuang nyelamatin kehidupan kita. Iya dong, sebagai musisi kita kan lahan bekerjanya adalah kita bernyanyi. Sedangkan panggung nggak ada, panggung udah dihentikan dan lain sebagainya. Dan itu yang membentuk aku, itu yang mendorong aku untuk bikin karya yang alhamdulillah saat ini Melukis Senja dikenal orang banyak. Betul. Mungkin itu hikmah ya, hikmah daripada pandemi yang mengajar semua orang, bukan Budi saja. Artinya ramai di antara kita yang terkesan dengan COVID-19 kan, ramai yang mungkin ada kehilangan ibu bapa, adik-beradik. Kan. Wow, sungguh orang kata inspirasinya kalau berusaha itu kita kudu usaha sekuat yang mungkin ya, sebab untuk melawan kehidupan. Mungkin Tuhan tidak akan memberikan cabaran itu jika sekiranya kamu tidak boleh menanganinya. Jadinya Tuhan turunkan kesukaran itu untuk membuatkan kamu kuat, ya kan. Betul. Jadi rumahnya sekarang sudah siap, lengkap. Sudah lengkap, alhamdulillah sudah 98%. Ya. Itu hasil juga kejayaan daripada mesin waktu. Ya. Ibu bapa masih ada? Masih ada. Jadi kalau mereka tidak menghalang kamu untuk berkarya? Tidak. Mereka sangat mendukung sekali. Macam istri kerja apa? Istri itu director. Oh, director, pengarah drama? Film. Wow. Siapa namanya? Murdining Ratrina Nindra. Tapi begitu dia nikah sama aku, dia memutuskan untuk meninggalkan profesi itu dan menjadi housewife. Oh, sepenuh masa jadi housewife. Macam mana jumpa dengan si istri? Dia teman aku sekolah dulu. Oh, satu sekolah. Kita ketemu lagi karena ada perkumpulan, apa sih namanya, reuni atau kumpul bersama, dan akhirnya aku bisa ketemu lagi sama dia. Wow, orang kata kalau jodoh tak kemana. Tak kemana. Wow, sekarang ada 3 orang anak. Wow, satu kehidupan yang boleh dibanggakan juga lah. Kan. Kadang-kadang kesukaran, cabarannya ataupun kesusahan di masa silam membuatkan kita berjaya pada hari ini. Amin. Hidup kita tak statik ya. Betul. Ya kan? Tak statik. Maksudnya ada bangun dan jatuh gitu. Okey, kita cerita tentang ini. Kalau di Malaysia ini kan ada influencer ataupun kita panggil orang yang berpengaruh kan. Jadi Doremi tidak mahu, orang kata, lebih kepada aku penyanyi dan komposer dan juga influencer sedikit. Macam kita boleh mempengaruhi orang untuk promote barang apa semua. Kalau Doremi ni jenis yang gimana ya? Kalau aku pribadi nggak semua hal bisa aku expose di media. Apalagi aku privacy ya? Iya, sangat menyukai kehidupan yang nggak perlu semua orang tahu. Jadi aku nyanyi aja, berkarya aja. Terlepas dari itu, aku betul-betul menikmati waktu aku sama keluarga tanpa harus ada kewajiban ataupun hal-hal yang harus dipertontonkan di sosial media. Itu bagus ya. Kita tak semua benda kita akan wawarkan. Sedangkan kalau kita happy, kita tunjuk kita happy di media sosial, sedangkan kita sedih kan. Itu pun fake juga kan. Kadang-kadang kan tak ramai antara semua yang menonton tu suka dengan kalau kita happy. Kadang-kadang ada yang dengki, iri hati gitu kan. Betul. Tak semua
dan mungkin dia akan tunggu kita akan jatuh. Oh, bila aku jatuh ni aku akan bertepuk tangan gitu. Tak semuanya kita hati-hati ya. Walaupun bukannya kita nak mengajak orang berfikiran negatif kan. Mungkin benda kita boleh cakap, ngomong. Tapi mungkin ada yang kita tak perlu bawar pun kan. Okey, perancangan Budi Doremi kemudian nanti selepas ini masih tetap berpromosi untuk lagu Mesin Waktu Melukis Senja dan beberapa lagu yang siap untuk dirilis lagi. Salah satunya judulnya Takkan Hilang. Itu lagi on the way, lagi proses juga. Dan tetap ngejalanin rutinitas manggung atau off air ataupun konser di Indonesia. Setiap minggu ada jemputan. Setiap minggu ada. Aku terakhir nggak pulang-pulang 2 minggu sudah. Wow. 2 minggu berturut-turut you tak pulang. Ya minimal aku nggak pulang itu tapi 3 hari 1 minggu gitu. Tapi nggak apa-apa, itu rezeki kan. Betul. Remy, kalau di Malaysia ni lagu apa yang Remy suka? Turukir di Bintang. Turukir di Bintang. Okey, kita nyanyi sikit. Ya. Dikit. Wow. Ini lagu masterpiece daripada Yuna ni. Okey. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Jika engkau minta satu dunia, akan aku coba. Ku hanya mampu jadi milikmu, pastikan kau bahagia. Ui. Lagu Yuna versi Budi Doremi. Itu cukup inspirasi sekali ya Yuna ni. Dia sekarang berjaya di Amerika Syarikat. Kami pun kalau di sini macam wow. Orang sekecil itu dulunya mau pergi ke pertandingan seni suara ini. One in a Million. Dia lalui uji bakat tapi di reject. Wow. Itu ketika itu budak-budak lagi. Kemudian dia bangun bangkit. Sekarang di antarabangsa. Ya betul. Macam apa pendapat Budi tentang Yuna? Ya luar biasa sama. Aku juga punya kebanggaan sendiri ya. Karena nggak mudah untuk sampai ke kancah internasional. Itu perlu banyak sekali dukungan. Butuh banyak juga karya yang memang satu kapasitas dengan gelanggang internasional dan sebagainya. Aku sama istri termasuk penikmat karya-karyanya Yuna. Karena memang dia bisa berbahasa, tidak hanya bahasa ibunya Melayu, tetapi juga bisa berbahasa Inggris. Tapi di sisi lain dia punya bobot dalam kesusastraan atau dalam berkata-kata atau menuliskan lirik yang luar biasa buat aku. Ya. So mungkin Yuna selepas ni mungkin akan datang ke Malaysia dan combine Budi Doremi. Amin. Berduet dengan Yuna. Dua-dua main gitar guys. Amin. Dua satu singer songwriter yang pastinya orang kata akan naik di serata Asia. Kita punya Singapura, Brunei. Kemudian Singapura sudah pergi untuk promo. Untuk tahun-tahun ini belum lagi. Ya, dulu pernah tapi tahun ini belum. Mahu ke sana? Mau. Mudah-mudahan. Okey, akhir sekali ni lagu yang third famous, yang ketiga mungkin Tolong. Ya, betul. Tolong itu lagu siapa ya? Laguku. Maksudnya lagu untuk siapa? Oh, lagu Tolong maksudnya kamu suruh orang tolong ke apa? Itu lagu kita sayang, kita cinta sama seseorang tapi tak nggak mampu untuk menyampaikan perasaan cinta kita. Makanya kita minta tolong sama Tuhan. Mudah-mudahan punya perasaan ini dibalas. Gitu. Sedikit. Tolong. Okay. Tolong nih. Wow. Tajuknya ringkas je. Tolong. Tolong katakan pada sorry. Minum dulu. Tolong
katakan pada dirinya. Lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Budi, lagu zaman 90-an zaman 80-an beda ya dengan lagu-lagu sekarang. Iya pasti beda. Kalau kita tengok lirik lagu-lagu kamu kan, bahasa yang menggunakan senang banget. Enggak susah-susah cari konotasi ataupun perkataan yang sukar. Tapi banyak juga perlambangan ya dalam lagu itu. Kalau tidak ada perlambangan mungkin kurang puitis. Kan. Ini 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 apa itu? Itu judul lagu juga. Judul lagu. Untuk apa ya? Itu untuk mengira. Ya, kita dengan kekasih gitu. Kekasih, mengira. Ya. Satu kali ku bertemu, dua alam sudah rasaku, tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. 4 malam ku menunggu. Itu step tu. Yes. Step one by one. Ya. Okay, faham. Okay, lagu Do Re Mi. Ini lagu Itu masterpiece lah. Ya, first single aku. The first First songs. Okay. Debut di Indonesia. Yang debut. Itu yang jadi muncul Budi Do Re Mi. Betul. Sebelum itu tak ada nama. Budi aja. Lagu Budi aja. So bila kata Budi Do Re Mi, maksudnya itu dia penyanyi Do Re Mi. Iya, betul. Okay, nyanyi sedikit. Do Re Mi. Do. Ini lagu yang mantap nih, Do Re Mi. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Budi ada lagu-lagu yang rancak ataupun kalau kita dengarkan lagunya santai aja kan. Juga ada lagu yang rancak, yang high. Ada. Sebetulnya Do Re Mi itu lagu yang rancak. Yang rancak sebenarnya kan. Nyanyinya kan gitu. Dengan gitar. Aku percaya kali ini kayak gitu. Akustik ya. Oke. Akhir sekali mungkin ucapan untuk semua penonton kita, permisa-permisa yang orang kata sudah tentu mengenali Budi Do Re Mi ni. Dan sebelum ini di mereka ini dengar lagu aja. Sekarang ni inilah Budi Do Re Mi-nya. Ini mungkin ada pesanan-pesanan untuk semua ya. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih udah dengerin pembicaraan aku sama Bang Budi di podcastnya Budi. Betul kan podcast Budi? Podcast. Ya. Betul. Dukung aku, dengerin karya-karya aku. Kamu bisa dengerin langsung di Spotify atau nonton langsung di YouTube atau di iTunes dan lain sebagainya. Aku punya banyak lagu, ada Melukis Senja, ada Mesin Waktu dan seterusnya. Mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan disukai. Terima kasih. Alright, terima kasih banyak-banyak Budi Do Re Mi sudi datang ke podcast Borak sini habis ini. Semoga career you sukses, berkembang terus. Amin. Collab dengan Malaysia juga. Kalau datang di sini. Boleh jalan-jalan kan, selalu datang Malaysia ni ramai yang sukakan lagu-lagu Budi Do Re Mi kan. Kita antara yang suka dengar lagu tu dekat dalam kereta, nyaman, relax gitu kan. Okay, pada anda jangan lupa untuk subscribe YouTube Budi Channel dan yang sudah mendengar sekarang di Spotify, thank you so much guys. Podcast Borak sini habis ini mengundur diri. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. This is how we do this.